suasananya dalam suasana euforia demokrasi. Jadi semua ide tentang perbaikan kualitas politik ya, kemudian perubahan atau penjaminan yang lebih kuat hak asasi warga negara diperkuat. Dilakukanlah itu. Ya, kemudian juga perubahan lembaga peradilan diperkuat. Ya, tapi yang pasti ya, yang kemudian menjadi ciri dari amandemen itu adalah kekuasaan parlemen diperbesar sedemikian rupa. Tapi dia menseleksi sampai proses pengangkatan duta besar harus dikonfirmasi ke DPR. Penerimaan duta besar juga harus dikonfirmasi kepada DPR. Jadi demikian besar di DPR. Jadi kekuasaan pengawasan terhadap pemerintahan, kemudian juga kekuasaan anggaran masih dipegang DPR, dan beberapa pejabat harus konfirmasi pada pengangkatan DPR. Misalnya pengangkatan Kapolri, ya, kepala kepolisian Republik harus dikonfirmasi oleh persetujuan DPR. Pengangkatan Panglima TNI harus disetujui DPR. Kejaksaan, anggaran Jaksa Agung juga, Jaksa Agung harus persetujuan DPR. Tapi situasi politik berbeda waktu itu. Orang dalam euforia semua ingin berubah. Itu. Kalau sekarang ada ide untuk mengembalikan ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, kalau menurut saya itu satu pemikiran yang mundur. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar 45 dibuat pada saat itu sebagai Undang-Undang Dasar disebut Undang-Undang Dasar Kilat. Jelas dicantumkan bahwa setelah 6 bulan setelah kemerdekaan akan dibentuk satu Undang-Undang Dasar baru. Tapi kan ternyata tidak pernah berhasil. Sekarang baru ada perubahan. Ya, saya diminta juga pendapat saya katakan Undang-Undang Dasar kelima ini harus terlebih dahulu disosialisasikan idenya apa. Tapi amandemen dasar amandemen kelima ini tidak berarti kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Ya, walaupun banyak juga berpendapat harus kembali ke asli supaya benar. Tapi menurut saya tidak di sana arahnya. Ya, sekarang sebetulnya praktek kita negara sudah benar, tapi harus ada beberapa yang diperbaiki. Misalnya, tapi yang terpenting kalau menurut saya dalam perubahan ke depan ini, Jaksa Agung harus ya disetujui oleh DPR. Tapi kemarin Profesor Mahfud punya pendapat lain. Kapolri dan TNI tidak perlu mendapat persetujuan DPR. Berarti kita berada pada posisi yang berbeda lagi. Jadi kalau menurut saya, kalau ada perubahan lagi, disesuaikan dengan kebutuhan yang mana paling mendesak. Karena kalau semua ingin dirubah, atau maka tidak akan terjadi perubahan. Karena sekarang situasi politiknya berbeda, ya. Jadi situasi politik berbeda dan kemudian juga belum tentu mendapatkan kesepahaman. Ya, jadi kalau menurut saya itu. Tapi yang pasti, ya, yang pasti bahwa MPR tetap memegang kekuasaan. Jabatan-jabatan penting ya strategis harus mendapatkan persetujuan DPR. Jadi presiden tidak bekerja tidak atas dasar selera sendiri. Ya, paling tidak ada penyeimbang, ada konfirmasi. Misalnya jabatan Jaksa Agung, kalau menurut saya harus persetujuan DPR. Kepala kepolisian harus pejabat DPR karena untuk menghindari politisasi ya dari jabatan itu. Panglima TNI harus mendapat persetujuan DPR. Gubernur Bank Indonesia harus mendapat persetujuan DPR. Ya. Kalau menteri-menteri itu hak prerogatif presiden. Tapi kalau Jaksa Agung, Gubernur BI, Kepala Kepolisian, ya, Kepala Kepolisian, kemudian juga Panglima TNI harus. Ya kan? Jaksa Agung penting supaya tidak terjadi politisasi. Jadi kalau Jaksa Agungnya dipilih atau ditunjuk berdasarkan persetujuan DPR, dia bisa panggil presidennya periksa. Kalau presiden dianggap punya bukti awal melakukan pelanggaran hukum sebelum ke DPR, bisa saja gitu. Jadi kalau menurut saya posisi kepolisian negara ini harus jauh dari kepentingan politik. Demikian juga TNI. Walaupun
tidak bisa dipungkiri secara konstitusi, presiden adalah kepala tertinggi kepolisian negara, ya kan? Presiden adalah panglima tertinggi dari Tentara Nasional Indonesia. Seperti itu ya Pak, kira-kira ya. Jadi saya lihat kita jangan terbawa arus berpikir pendek ketika menentukan sebuah reformasi kan, ke depan gitu. Ini penting ini ya.